Baik Ibu, sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hak ketiga. Hak ketiga adalah menjaga kehormatan saudaranya. Menjaga kehormatan saudaranya. Rasulullah SAW di dalam hadis surat Bukhari disebutkan, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun, yang artinya sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian, serta kehormatan dan harga diri kalian haram atas kalian. Artinya sama muslim harus menjaga, jangan sampai mengoyak, menodai darah, harta, kehormatan, dan harga diri sama muslim. Bagaimana menjaganya? Yang pertama, hendaklah engkau menahan diri untuk tidak menyebutkan kejelekan-kejelekannya. Ini penting, ya. Tidak boleh, hendaklah engkau menahan diri untuk tidak menyebutkan kejelekan-kejelekannya. Tadi disampaikan oleh Ustaz Agung, ketika safar, kita haji, kita umroh, apalagi haji waktunya lama, safar itu akan tahu persis karakter teman kita, nih. Dari berangkat, kemudian tidur bareng, makan bareng, nih, mungkin ke toilet pun membawakan sendalnya, membawakan tasnya, jadi CS. Nanti akan tahu kejelekan-kejelekan saudaranya. Nah, akan tahu dari sikapnya, tutur katanya, emosinya, kan gitu, nih. Mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya, Bung. Jika kita tahu, jangan disebutkan kepada orang lain. Cukup kita tahu saja, kita bisa menilai orang itu seperti itu, dan itu pelajaran untuk kita. Serta doakan dan doakan semoga yang jelek-jelek itu Allah angkat dan diganti dengan yang baik-baik. Gitu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak bertanya secara detail kepada saudaranya, tidak mencari tahu dan turut campur pada permasalahan-permasalahan yang kita tidak diajak atau yang tidak ditampakkan ke kita. Saya ulang, tidak bertanya secara detail kepada saudaranya, tidak mencari tahu, tidak turut campur pada permasalahan yang kita ini memang tidak diajak. Mungkin saudaranya akan lebih tahu kita diajak atau enggak, ada maslahat atau tidak, atau bahkan mudarat, mungkin tidak percaya dengan kita atas permasalahannya, nah gitu, kan. Misalkan kita melihat saudara kita sedang di mana, kan gitu, kan. Kemudian kita banyak bertanya, mau kemana, dari mana, kok ngajak ini, ngajak itu, kok bawa ini, bawa itu. Nah, tidak perlu. Kalau kita ketemu ya cukup salam dan sekedarnya, tidak perlu banyak bertanya ada apa keperluannya dan lain sebagainya. Bahkan mungkin dia ada di tempat yang, mohon maaf, mungkin dianggap itu tempat yang buruk. Misalkan melihat orang itu sedang di stasiun, di tempat-tempat yang mungkin lagi lewat kok lewat depannya, kan gitu, kan. Atau mungkin kok gak tahu kalau alam apa, mungkin dia kita untuk berprasangka baik, ya. Jadi tidak perlu menanyakan banyak, karena kalau bukan urusan kita dan tidak ada manfaatnya kita tinggalkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Termasuk kebaikan keislaman seseorang jika ia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuknya, perkara yang tidak membuatnya kebaikan untuknya, maka tinggalkan saja.
Kemudian karena waktunya sudah sebentar lagi luhur, yang ketiga, engkau menjaga rahasia-rahasia pribadinya yang ia ceritakan padamu, baik tentang pengamatannya maupun tentang pendapatnya pada suatu permasalahan. Ini masih umum. Terkadang kita dengan saudara yang belum akrab pun kadang mengetahui rahasianya, apalagi punya saudara yang akrab, sahabat yang akrab, tentu lebih harus kita bisa menjaganya. Contohnya karena sekolah umrah ini biasanya kita berangkat umrah atau haji dititipi doa misalnya. Ya Pak Bu, ketika wukuf di antara syarat wajib haji adalah wukuf, dan itu adalah waktu yang panjang dan waktu mustajab, tempat yang baik untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita dititipi nih, orang haji dititipi doa, atau bahkan mungkin sesama haji atau sesama umroh untuk tukeran supaya dipanjatkan doanya gitu. Dan doanya biasanya terdapat di antara permasalahan-permasalahan kehidupan sehari-hari. Dan terkadang doa itu rahasia karena permasalahan itu tidak semua orang pengen diketahui, Bu nggih. Ada yang orang belum punya nyun sewu, belum punya momongan, itu nggak suka kalau dicerita-ceritakan. Ada yang belum menikah misalkan, tidak suka untuk dicerita-ceritakan, dan yang lainnya. Nah, ketika kita dititipi doa Bapak Ibu, kemudian kita mendoakan dan lain sebagainya, nah, ketika kita pulang itu rahasia, jangan diumbar di luar, jangan, nggak perlu diceritakan kepada orang lain. Oh ya, itu udah terkabul, dulu saya mendoakan. Atau belum terwujud kemudian diceritakan, ditanya-tanyakan, padahal ada orang lain. Iya Mas, Ustaz dongake wis kabul urung, mari minta doa ini, padahal ada orang lain. Bisa malu orang itu nggih. Jadi sangat untuk dijaga. Rasulullah SAW di dalam Surat Tirmizi, Abu Dawud yang dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, ar-rajulu idza handatsa ar-rajula bi haditsin tsummal tafata anhu. Jika seorang mengabarkan kepada orang lain suatu kabar, kemudian ia berpaling dari orang yang dikabari tersebut, maka kabar itu adalah amanah atas orang yang dikabari. Saya ulang, jika seorang mengabarkan sesuatu kabar, menceritakan entah itu apa saja, dan orang itu berpaling, maksudnya berpaling itu ada dua tafsir di antara para ulama. Pertama, berpaling itu apa? Paling kanan kiri itu apa namanya? Lingak-linguk gitu nggih. Nah, lingak-linguk supaya tidak diketahui orang lain, ingin menceritakan sesuatu, nah, rahasia. Yang kedua, setelah menyampaikan berpaling segera pergi karena supaya tidak diketahui orang kalau bercerita. Karena itu rahasia. Maka kabar itu adalah amanah. Amanah harus dijaga. Dan merupakan di antara tanda orang munafik atau penyakit orang munafik itu adalah tidak bisa menjaga amanah. Nah, inilah. Meskipun biasanya begini Pak, tak ceritani ya. Sing aja omong-omong. Dinggo dhewe sing tak ceritani memang jenengan lho kan. Berdua empat mata. Ya diceritani. Ceritanya kepada istrinya. Istrinya kemudian cerita kepada suaminya, "Mas, tak ceritani." Ya, wong awak dhewe ya. Kemudian suaminya cerita pada temannya, "Tak ceritani ini ojo cerita-cerita." Nah, akhirnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan rahasia lagi. Nah, menjadi umum, dan ini orang yang tidak menjaga amanah. Di antara tanda orang yang masuk surga di dalam surat
Al-Ma'arij nggih, insyaallah sudah pada hafal ya. Al-Ma'arij di antaranya adalah mengatakan mereka adalah waladina hum li amanatihim wa andihim ra'un gitu nggih. Yakni orang-orang yang dengan amanahnya itu dia benar-benar mematuhinya, menjaganya, tidak untuk diumbar-umbar. Subhanallah. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga menasihatkan kepada kita, la tahassasu wala tajassasu wala taqata'u wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian bertahassus, jangan bertanjasus, jangan saling memutuskan hubungan, dan jangan saling bertolak belakang. Jadilah kalian saling bersaudara, wahai hamba-hamba Allah. Saya ulang, janganlah kalian bertahassus dan jangan bertajasus, jangan saling memutuskan hubungan, dan jangan saling bertolak belakang, berpaling muka kan gitu loh, dengan wajah yang masam. Tidak. Jadilah kalian bersaudara, wahai hamba-hamba Allah. Apa itu bertahassus? Bertahassus, para ulama menyebutkan di antara menjelaskan adalah mencari-cari kejelekan orang lain dengan menggunakan indera penglihatan. Nah, jadi sok mata-matai kan gitu ya. Goleki kekurangannya orang. Dan ini mohon maaf di media-media apa namanya Bu? Internet ini sekarang begitu marak ya, mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian tahassus adalah mencari-cari kelemahan, kekurangan saudaranya dengan cara mencari-cari, dengan mencari kabar-kabarnya. Gitu. Nek kae piye to kabare saiki? Anake piye? Dan lain sebagainya. Kurang kan. Ibu-ibu nyun sewu kalau ada hajatan kan lagi rewang ibu nggih. Nah, rewang mau ngulek bumbu yang diulek tetangganya. Bumbunya mau ngerajang brambang, bawang, lombok, bumbu. Orang lain yang dirajang dulu sampai lembut. Nah ini tolong hati-hati nggih. Nggak cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga kadang itu kan. Nah ini harus dijaga, nggak boleh ini jelas. Nah gitu. Ini hati-hati, nggak boleh mencari-cari kesalahan kemudian tuh diungkap-ungkapkan. Apalagi ketika haji dan umroh. Ini umroh karo sopo kan? Dengan siapa? Dengan itu. Oh itu orangnya begini. Nah diceritakan. Nggak boleh. Ya. Oh iya tuh, sehingga orang pada tahu. Nah hati-hatinya. Itu adalah diantara pengertian tentang tajasus dan tahassus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lebih tegas di dalam surat Yusuf, wala tajassasu wala tagba'dukum ba'do. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Nah, surat Yusuf ayat 87. Ya, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini baru hak ketiga. Ini ada 10 hak kurang lebihnya yang sangat penting supaya ibadah kita, ibadah haji, ibadah umroh kita benar-benar terjaga kemakburannya ya. Ketika berangkat akan tahu persis tadi keadaan-keadaan teman kita, rahasia-rahasia teman kita untuk jaga, jangan sampai kehormatannya kita rendahkan, harga dirinya jangan sampai kita lemparkan. Termasuk tadi mungkin di dalam doa-doanya tuh ada yang doa-doa itu inginnya hanya dia Allah yang tahu, karena doa itu dipanjatkan kepada Allah, bukan kepada teman-temannya. Jika kita dititipi doa, ya, kita panjatkan kepada Allah, bukan diceritakan kepada teman-temannya. Begitu.
Semoga bermanfaat.